Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila, yaitu pola hidup tolong-menolong. Mengapa kita harus tolong-menolong? Tentunya sebagai warga negara Indonesia, kita hidup dalam masyarakat yang beragam, baik itu dari segi sifat, karakter, suku, agama, ras, dan adat istiadat. Lalu tidak lupa, kita sebagai makhluk sosial pastinya akan selalu berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, kita harus bisa menghargai perbedaan, mampu bekerja sama dengan orang lain, dan hidup saling tolong-menolong dalam hal kebaikan antar sesama. Lalu tolong-menolong itu apa ya? Tolong-menolong itu merupakan sikap saling membantu untuk meringankan kesulitan yang dirasakan oleh orang lain. Terdapat beberapa hal penting yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama, tolong-menolong ini merupakan budaya bangsa Indonesia sejak zaman nenek moyang. Dahulu, para nenek moyang kita saling tolong-menolong dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Yang kedua, tolong-menolong ini merupakan contoh pengamalan nilai sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, dalam tolong-menolong tentunya harus tolong-menolong dalam hal kebaikan, bukan keburukan. Misalnya, janganlah anak-anak tolong-menolong ketika ujian atau ulangan. Saling memberitahu jawaban kepada teman. Itu tidak boleh ya, karena itu merupakan contoh tolong-menolong dalam hal keburukan. Yang keempat, tolong-menolong itu tidak hanya memberi uang atau barang saja, tetapi bisa juga dalam bentuk menolong dari segi tenaganya ataupun dari pikiran kalian. Terdapat beberapa manfaat tolong-menolong. Misalnya, pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai, mempererat tali persaudaraan, menumbuhkan kerukunan antar sesama, menghemat tenaga karena dikerjakan bersama-sama, menularkan kebaikan kepada orang lain, membentuk rasa kemanusiaan, membuat diri lebih bersyukur, meringankan beban orang lain, meningkatkan kepedulian kepada sesama. Lalu apa yang terjadi jika kita tidak saling tolong-menolong? Maka yang pertama, pekerjaan terasa berat. Lalu terjadilah pertengkaran dan perselisihan sehingga tidak terciptanya kerukunan dan tentunya memerlukan tenaga yang lebih besar karena dikerjakan sendiri. Tolong-menolong itu dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, baik itu di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan sekitar atau masyarakat. Berikut merupakan tolong-menolong di lingkungan rumah. Yang pertama, kakak membantu adik mengerjakan PR. Anak membantu ayah mencuci motor. Anak membantu merapikan kamarnya sendiri. Adik membantu kakak menyapu halaman. Lalu, tolong-menolong di lingkungan sekolah, contohnya, guru membantu siswa yang kesulitan memahami materi pelajaran, meminjamkan buku paket kepada teman yang lupa membawanya. Lalu, siswa tertib saat guru menjelaskan materi pelajaran. Berikutnya, contoh tolong-menolong di lingkungan sekitar atau di masyarakat. Yang pertama, membantu seorang kakek atau nenek menyeberang jalan raya, membantu teman yang jatuh dari sepeda, membantu mendorong gerobak di jalan yang menanjak,
bijak, dan terakhir membantu orang lain yang mencari alamat. Sekian pembelajaran hari ini, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.